Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Kusnul Khatimah Ika Putri and the topic of my presentation is Technology, Informasi and Communication from the Handbook of Islamic Education. Oke, langsung saja tanpa perlu berlama-lama. Di sini saya akan membahas tentang TIK. Nah, apa sih manfaat TIK itu? Nah, jadi TIK ini dimanfaatkan untuk meningkatkan pendidikan. Nah, misalnya TIK ini tuh dimanfaatkan untuk penyebaran pengetahuan, akses informasi, untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih berkualitas, efektif, serta TIK ini juga digunakan untuk meningkatkan penyediaan layanan yang lebih efektif. Nah, misalnya kayak layanan admin kayak gitu. Nah, dengan adanya TIK itu jadi lebih berkembang, lebih maju. Kita nggak perlu nih antri repot-repot, jadi kita bisa antri via online kayak gitu. Misalnya nih, waktu pandemi COVID-19, nah kita bisa belajar via daring. Gimana caranya? Kita bisa pakai Google Meet, pakai Zoom, dan lain sebagainya. Nah, dengan begitu kita bisa mengurangi kontak langsung dengan orang lain. Kita bisa mengurangi penyebaran virus COVID-19. Nah, itu merupakan salah satu manfaat dari TIK. Selain itu, akses informasi juga jadi lebih berkembang, lebih maju dengan adanya TIK. Nah, misalnya informasi tentang berita-berita sekolah, misalnya kayak pengumuman kayak gitu kan, karena adanya TIK bisa lewat online. Jadi kita nggak perlu datang ke kampus jauh-jauh ke sana cuman mau lihat pengumuman kayak gitu. Kita udah nggak perlu, sekarang itu udah ada TIK, jadi kita tinggal cek via online. Karena dunia maya ini menghadirkan konten-konten yang berbeda dengan Islam, misalnya kayak konten-konten negatif itu kan jadi satu ya sama yang konten-konten positif. Kayak kita itu misal di TikTok, itu kita cuma tinggal nyekrol gitu aja. Nah, itu kan kayak konten negatif, positif itu jadi satu ya. Nah, dengan adanya konten-konten negatif ini tuh kayak menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Selain itu, internet ini bersifat menyeluruh. Nah, maksudnya menyeluruh itu gimana nih? Maksudnya semua orang itu bisa mengakses. Kayak orang tua, anak-anak, dewasa, itu semuanya bisa mengakses. Kita harus bijak dalam menggunakan internet agar tidak salah dalam penggunaannya. Nah, selain itu, internet ini juga memudahkan kita untuk berkomunikasi. Misalnya, beda negara. Nah, dengan adanya internet kita jadi mudah berkomunikasi, mudah berhubungan dengan adanya internet tersebut. Dan yang penting itu apa? Yang penting itu nggak beda perasaan. Beda negara nggak apa-apa, yang penting nggak beda perasaan. Anyway, ini cuman jokes aja, kita kembali ke topik. Nah, dengan adanya internet, karena semua orang bisa mengakses, di negara Iran ini itu lebih memperhatikan mengenai internet. Agar apa? Agar mereka itu tidak melanggar budaya, tradisi, dan norma agama Islam. Jadi itu di negara Iran itu kayak lebih memperhatikan gitu loh tentang internet, biar mereka itu tidak salah dalam menggunakannya. Upaya negara Iran dalam internet ini apa nih? Nah, upayanya itu negara Iran itu dengan cara melalui konten program yang diproduksi oleh penyiaran Republik Islam. Nah, selain itu juga penerbitan buku serta norma hukum yang lebih diberlakukan. Jadi kayak lebih ditegaskan tentang penggunaan internet ini. Selain itu, para ulama di Iran ini mengubah dan memodernisasi kurikulum Yauzah ilmiah dengan mendigitalkan teks-teks agama dan menerbitkannya di dalam bentuk compact disc. Tidak hanya itu saja, di Iran ini internet juga dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan Islam. Misalnya seperti membuat konten agama, terus konten politik, termasuk kayak Al-Quran, artikel, teks agama, bahkan doa-doa itu kayak didigitalkan dan dimasukkan online dalam berbagai bahasa. Jadi mereka itu kayak mendakwahkan Islam itu dengan melalui konten-konten yang positif, konten-konten tentang Islam. Dengan apa? Dengan berbagai bahasa. Jadi tidak hanya bahasa Iran. Jadi
kayak bahasa Inggris, bahasa Arab kayak gitu, yang bahasa-bahasa nasional. Jadi semua orang itu bisa mempelajari tersebut. Melalui internet ini, para santri di Iran memiliki akses ke berbagai sumber informasi untuk apa? Untuk memiliki perspektif baru dan mengajukan pertanyaan baru dari berbagai sumber agama dan situs berita politik tentang Iran dan dunia. Jadi kayak santri di Iran itu kayak memiliki akses publik gitu loh. Aksesnya itu lebih mudah dalam belajar, dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaannya itu tidak hanya di Iran saja tetapi global, menyeluruh ke dunia melalui dengan internet tersebut. TIK ini memiliki peran yang cukup besar di sekolah, universitas, organisasi negara di seluruh dunia muslim. Nah, di negara Iran ini selain TIK memiliki peran penting yaitu Millennium Development Goals atau MDGs, yang artinya melakukan pembangunan milenium melalui TIK tersebut. Jadi dengan TIK di Iran ini itu kayak melakukan pembangunan yang lebih baik. Kemajuan TIK yang perkembangannya semakin pesat, pendidikan tinggi di dunia maya di Iran seperti Eiber University ini digunakan sebagai apa? Sebagai pusat pendidikan yang menawarkan pengajaran dan rencana pendidikan melalui website di seluruh dunia kepada siswa, sehingga siswa tersebut dapat memanfaatkannya dari jarak jauh. Nah, Eiber University ini itu sebagai pusat pendidikan. Nah, dia itu kayak menawarkan pengajaran dan rencana pendidikan dengan melalui website yang ada di seluruh dunia. Selain itu, penggunaan TIK juga memfasilitasi kemungkinan pendaftaran perguruan tinggi. Kayak yang mereka dari berbagai daerah, misal nih yang rumahnya jauh atau beda negara. Misal nih, saya dari Indonesia, saya mau sekolah ke Iran, tapi masa saya daftar harus ke Iran, kan enggak ya, kan jauh. Nah, karena itu dengan adanya TIK kita dipermudahkan untuk mendaftar kuliah, mendaftar sekolah yang lainnya. Misal di beda negara itu kayak kita dipermudah melalui pendaftaran online. Di Indonesia sekarang juga udah diberlakukan pendaftaran online. Nah, melalui internet ini kita dipermudahkan untuk mendaftar sekolah, mendaftar kuliah, mendaftar pekerjaan, itu semuanya bisa via online. Misalnya saya ini kan kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta. Dulu itu saya pendaftarannya online, terus ujiannya online, pengumumannya juga online. Nah, waktu itu pandemi COVID-19, jadi dengan adanya internet itu mempermudahkan saya untuk melakukan pendaftaran saat kuliah. Anyway, kembali ke topik. Rencana pemerintah Iran ini untuk mempromosikan TIK dalam dunia pendidikan yaitu dengan memfokuskan pengembangan jaringan ilmiah nasional untuk mempromosikan pertukaran informasi berbasis web antara universitas dengan pusat penelitian, mengembangkan universitas secara virtual. Selain itu, pemerintah juga memerlukan strategi kebijakan, organisasi, sistem manajemen, model pembelajaran, terus perangkat keras dan teknologi perangkat lunak, serta menyediakan publikasi akademik dalam format elektronik. Jadi pemerintah Iran itu dengan adanya TIK ini tuh kayak lebih mengembangkan sistem pendidikannya melalui internet, melalui TIK tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan teman-teman dan juga menambah wawasan saya sendiri. Sebelum saya akhiri, di sini saya ada pantun. Ibu ke kota beli bonsai, belinya di siang hari. Berakhir sudah paparan hari ini, salah dan janggal mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.